what seems like another fake scene with no real message and a ton of fake things. And I'm feeling inside that I live for my team. My team is my fans and I got a purpose to serve them. With songs about having fun and getting real, but I also write about being real, so they feel like somebody's listening and somebody cares. So listen when I say, yeah, I can't wait to say whatever, and I can't wait to shed some light on every little thing you wrong, and get on with my life. And I can't wait to be whoever, and I can't wait to speak in my mind on every little thing you wrong, and get on with my life. And I had a vision, so livid, slipped into a coma after selfish incisions cutting into my ego, deep into my dream zone. Forgot the struggle, thought we were too hot to work for something, change a couple lives. Stop thinking about the page, try to focus on the climb. Rewritten to open your eyes and shed some light on us, not anyone else, so get the drama out your mind. I can't wait to say whatever, and I can't wait to shed some light on every little thing you've broken, and get on with my life. And I can't wait to be whoever, and I can't wait to speak in my mind on every little thing you've broken, and get on with my life. If you let you into heaven, I'd rather go to hell. You think you're buying your way to the top with all that bullshit that you sell. God's not naive like the fans you deceive. Even the devil was an angel, what the fuck did he achieve? How about you listen to your soul and forget fame? You could still have a fucking name. I took it too far, I know the truth hurts, but if you're scared, bitch, go to church. I can't wait to say whatever, and I can't wait to shed some light on every little thing you've broken, and get on with my life. And I can't wait to be whoever, and I can't wait to speak in my mind on every little thing you've broken, and get on with my life. Oh, well, yeah. Oh, well, well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak berada di Museum Bahari, Pasar Ikan, Jakarta Utara. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi masyarakat Indonesia pada zaman Islam. Yang pertama adalah menghargai sejarah perkembangan masa Islam di Indonesia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap kerajaan-kerajaan yang berkembang pada masa Islam di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan kehidupan masyarakat pada zaman Islam. Yang keempat, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan sosial masyarakat pada zaman Islam. Yang kelima, memahami konsep pokok kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Yang keenam, memahami pengaruh masuk dan perkembangannya Islam di Indonesia. Yang ketujuh, siswa mampu menggambarkan bentuk pendidikan yang berkembang pada masa Islam. Yang kedelapan, siswa mampu menunjukkan letak geografis masing-masing kerajaan yang berkembang di masa Islam. Sekian, terima kasih. But it's a man who lays a hand on his lover and calls it tough love. But he's a man who can't take a stand for his daughter and calls it tough
take a stand for his daughter and cause a tough love. Tough love, love, yeah. Many not to see, many not to see. The rain got to bed. Hotel rooms, bourbon and bronze. Just a drifter, making a ball of real life without God. You don't know, you planted a seed, yeah, yeah. It's like the devil in me, yeah. The storm inside you, it swallows her, swallows her. And to think that you're saying you would never become. And I know life can be so strange, but I know I can make a change. I'm a one who wear the crowds for you. Oh, I'm gonna be your rapper. I'm gonna paint the tower. I'm gonna make a promise to give you everything you want in the end. But she fucked up now, 'cause she's wearing another mouth you can't feed. But it's a man who lays a hand on his lover and calls it tough love. But it's a man who can't take a stand for his daughter and calls it tough love. Tough love, love, yeah. Many not to see, many not to see. The rain got to bed. Adalah salah satu kapal yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat menggunakan kapal seperti ini untuk berdagang, kemudian untuk mengajarkan agama Islam di daerah-daerah pesisir seperti Aceh, Demak, Banten, dan lain-lain. Ya, bentuk kapal yang digunakan oleh para pedagang itu bentuknya seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping ini ada gambar dari perahu pada masa kerajaan Islam. Ya, ini adalah contoh-contoh gambar perahu-perahu pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis perahu pada masa Islam. Perahunya lebih modern daripada perahu sebelumnya. Aceh, yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah Indonesia, merupakan provinsi paling barat di Kepulauan Nusantara. Gaung Serambi Mekah dalam penyebaran Islam terdengar kuat hingga kini.
Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, Nusantara diisi oleh banyak kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Islam. Islam masuk ke dalam politik kerajaan melalui perdagangan. Aceh menjadi wilayah pertama datangnya Islam di Nusantara. Kedatangan Islam diperkirakan berasal dari Arab pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di wilayah Aceh Timur antara tahun 840 hingga 1292 Masehi. Berdasarkan catatan Marco Polo, Islam sudah masuk ke Perlak atau Verlis sejak tahun 1291 Masehi. Menurut para peneliti, informasi mengenai kerajaan Perlak masih sangat minim karena kurangnya kajian dan penelitian. Dari sudut arkeologi memang tidak bisa dikatakan bahwa Perlak itu jauh lebih tua, tetapi mungkin dari sudut sumber lain yang digunakan seperti kitab kuno itu ada yang menyebutkan tentang Perlak. Akan tapi untuk sejauh ini kita masih perlu banyak mengkaji, perlu penelitian yang lebih lanjut untuk menyelidiki apakah memang benar Perlak itu sebagai kerajaan pertama Islam di Nusantara, karena selama ini kita tidak menemukan banyak tinggalan-tinggalan sejarah di Perlak. Tidak banyak peninggalan kerajaan Perlak yang ditemukan. Salah satunya, makam Sultan Alaiddin Maulana Abdul Aziz Shah yang wafat tahun 249 Hijriah atau 864 Masehi. Berdasarkan naskah tua berjudul Ijharul Haqi yang ditulis oleh Al-Tashi, Raja pertama Kerajaan Perlak, Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, memindahkan ibu kota dari Bandar Perlak ke Bandar Khalifah. Pada perjalanannya, Sultan Maghdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan, Raja terakhir Perlak, mempersatukan Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Malik Al-Saleh. Hingga saat ini, para peneliti menyepakati Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara yang berdiri pada abad 13. Peninggalan arkeologis kerajaan Samudra Pasai menjadi dasar argumen mereka. Jadi sebenarnya ada beberapa teori yang sudah dikupas habis oleh para peneliti dan pekaji mengenai kapan kedatangan Islam pertama sekali, kemudian kemana dan dari mana. Yang ada mungkin satu pernyataan bahwa Islam itu datang pertama sekali di utara Sumatera, akan tetapi lokasinya dan di mana tempatnya secara pasti itu belum bisa diputuskan. Namun demikian, yang jelas kerajaan pertama Islam di Nusantara itu menunjuk ke Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan seperti perhiasan, senjata, keramik menjadi bukti bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang besar. Dirham, mata uang Samudra Pasai, telah dijadikan alat tukar perdagangan. Dalam catatan Ibnu Battuta,
Samudra Pasai merupakan kerajaan dagang yang besar, sehingga pedagang Arab, Jawa, Cina, dan India datang ke sini. Salah satu bukti di mana Samudra Pasai telah mencapai tingkat kebudayaan cukup tinggi adalah dari numismatik, dari mata wang ataupun koin-koin emas yang dicetak di Samudra Pasai atas nama Sultan-Sultan Samudra Pasai. Jadi koin-koin ini dapat dipergunakan paling tidak untuk kawasan Asia Tenggara. Dia menjadi alat tukar resmi dan ini juga membuktikan bahawa kedudukan Samudra Pasai sebagai bandar besar di Asia Tenggara, sehingga koinnya itu dapat berlaku dan dapat menjadi alat tukar di mana saja, apakah itu di India juga mungkin sampai dengan di Timur Tengah. Peninggalan sejarah Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai menunjukkan kejayaan kerajaan Islam di Nusantara. Luasnya wilayah kekuasaan Samudra Pasai memberi pengaruh yang besar pada perkembangan Islam di masa itu. Topografi Samudra Pasai yang strategis di Selat Malaka menjadikan Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan dagang dan kerajaan maritim yang menguasai beberapa pelabuhan penting di pesisir pantai Sumatera. Pusat kerajaan Samudra Pasai berada di daerah pesisir utara Sumatera yang saat ini menjadi kota Lok Sumawe. Bahwa Samudra Pasai dikatakan sebagai satu kerajaan maritim itu ada benarnya memang, akan tapi perlu juga diperhatikan bahwa Samudra Pasai bukan saja bergerak di pesisir laut, akan tetapi dia jauh ke pedalaman, jadi membuka areal-areal persawahan yang cukup luas di pedalaman, dan populasi manusia di pedalaman juga sangat besar, di mana kita temukan sebaran batu nisan itu sangat banyak. Bahkan saya hampir mengatakan bahawa kita dapat menemukan batu nisan itu dalam jumlah puluhan ribu. Peninggalan arkeologis seperti makam keluarga raja menjadi bukti keberadaan peradaban di Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak yang ziarah sini? Banyak. Lebih banyak dari Jakarta, lebih banyak. Kaligrafi bertuliskan surat Al-Hasr dan puisi beraksara Arab terpahat di batu nisan Raja pertama Samudra Pasai. Batu nisan yang paling awal, artinya bertarikh wafat paling awal, yaitu batu nisan Sultan Al-Malik As-Saleh. Pada batu nisan itu disebutkan tanggal wafat beliau itu ataupun tarikh wafat beliau itu pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau sama dengan tahun 1297 Masehi. Jadi penghujung abad ke-13 Masehi. Makam Malikul Saleh terletak di Desa Beringen, Kecamatan Samudra. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai diidentifikasi berada tidak jauh dari komplek makam. Jadi inilah yang namanya yang 4 ini adalah makamnya kerabat daripada kerajaan semenjak dirajai oleh Malikul Zahir, anak yang pertama daripada Malikul Saleh, raja kedua dalam Kerajaan Pasai. Jadi kalau yang di sebelah sana, yang di sebelah sini ini adalah makam 4 ini makam pemindahan. Makam pemindahan waktu itu ada pugaran dibuat jalan karena makam tersebut ini adalah kena dari sisi badan jalan, makanya dipindahkan kemari oleh pihak kontraktor, dan juga yang dilibatkan adalah ada beberapa orang alim ulama ataupun ulama-ulama dibuat acara sedikit kenduri, maka makam ini dipindah sampai kemari begitu. Batu nisan Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan lokal sehingga memiliki kekhasan dalam corak dan bentuk. Sentuhan aliran Syiah pada abad pertengahan sangat kuat di berbagai daerah penyebaran Islam.
Praktek dan prosesi mewarnai ritus-ritus Islam. Salah satunya adalah ritual berziarah. Selain sebagai situs sejarah, makam juga dijadikan sebagai tempat berziarah sebagian masyarakat. Saya di makam itu menghatamkan Al-Quran. Saya tiap makam saya menghatam Al-Quran, di mana makam saya menghatamkan paling nggak mengatakan 1 kali. Ada yang 1 makam, ada yang 3, ada yang 7, ada 9, ada yang 11 hataman gitu. Ada satu komplek ataupun situs makam lagi yang kira-kira letaknya 2 kilo, lebih kurang 2 kilometer dari Kota Krung. Di sana kita temukan makam Sultan, Sultanah, kemudian juga makam kerabat istana dari Samudra Pasai, yang itu saya katakan sebagai periode ketiga pemerintah Samudra Pasai, di mana cucu ataupun anak dan cucu dari keturunan Sultan Zainal Abidin tadi yang memerintah Samudra Pasai kemudian sampai dengan Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Zainal Abidin yang terakhir, Sultan Zainal Abidin bin Mahmud, di mana di masa beliaulah Portugis menyerang ataupun menguasai Samudra Pasai, dan beliau adalah sultan terakhir dari Samudra Pasai. Jajaran batu nisan di makam Bate Bale berajut sejarah kerajaan Samudra Pasai. Dengan kasus batu Aceh itu jelas bahwa Aceh mempengaruhi seni gaya ya, peradaban Islam. Demak, Gresik itu juga banyak pembesar dari Pasai. Baca hikayat Pasai itu jelas. Ini membuktikan bahwa memang mempengaruhi dia. Mungkin bukan hanya soal penggunaan batu nisan, tapi sistem tata negara. Samudra Pasai menyiarkan Islam di berbagai daerah seperti Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan Thailand. Banyak kader penyebar Islam dipersiapkan di Samudra Pasai untuk mengembangkan Islam di berbagai daerah. Jadi secara khusus mungkin komplek Bate Bale itu, komplek makam Bate Bale itu yang sangat padat. Sangat padat apakah dari sisi batu nisannya, kemudian juga inskripsinya, juga ragam motif yang diperlihatkan oleh seniman-seniman Samudra Pasai itu waktu itu di makam Bate Bale. Lokasi makam Bate Bale berada di Desa Mecat, Kecamatan Samudra, tidak jauh dari lokasi makam Malikul Saleh. Komplek makam di Bate Bale adalah makam para ulama, panglima, dan kerabat kerajaan Samudra Pasai. Ya, biasanya memang kalimah-kalimah tauhid itu berada pada tingkat yang atas. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian pada bawahnya itu biasa ya tulisan tentang ya tokoh, keterangan tentang tokoh yang dimakamkan. Nisan-nisan di makam Bate Bale bertuliskan kaligrafi indah ayat-ayat suci, puisi, dan asma Allah. Banyak hal yang mungkin kita dapatkan dari batu nisan itu, selain cayatan-cayatan tentang pemilik makam dengan tarikh wafatnya. Di sana juga kita lihat perkembangan kaligrafi. Kaligrafi di Samudra Pasai seperti menemukan satu jati diri tersendiri. Jadi lain dengan kaligrafi ataupun yang disebut dengan khat Osmani. Jadi punya satu seni kaligrafi tersendiri. Bahkan mungkin suatu waktu kita bisa menamakannya dengan kaligrafi Samudra Pasai, di mana mengungkapkan ataupun menunjukkan ketinggian cita rasa seni mereka, bahkan juga mengungkapkan sejauh mana tinggi intelektualitas mereka dalam berkreasi. Lebih dari 200 prasasti Islam tersebar di tanah Aceh dan menjadi sumber primer sejarah kerajaan Islam di Samudra Pasai.
Keterbukaan, kebersamaan, serta kedekatan pada rakyat menjadi prinsip kepemimpinan di Samudra Pasai. Dalam sistem demokrasi yang berlaku di Kerajaan Samudra Pasai, kepemimpinan wanita merupakan bentuk penghormatan pada setiap golongan masyarakat, khususnya dalam lingkup kesetaraan gender. Kumpulan Narasiah itu jelas-jelas menyebutkan silsilah Sultan Murah-Silu itu, atau yang diberi gelar dengan Sultan yang saleh atau Malikus Saleh, Raja yang saleh. Itu jelas-jelas disebutkan hadzal marqat, ini tempat istirahat, al-munawwarah yang bercahaya, al-mutahharah yang suci, al-muazzamah yang agung, al-malakah yang berkedudukan tinggi, al-marhumah yang telah meninggal, al-maghfurah yang diampuni Allah, Nahrasiyah, buru baksa Khadiyu, ibnatu, putri As-Sultan As-Syahid As-Sa'id Zainal Abidin, anak Sultan Ahmad, ibnu Sultan Ahmad, ibnu Sultan Muhammad Malikus Zahir, ibnu Al-Malik Saleh. Jelas, Nahrasiyah adalah keturunan kelima dari Malikus Saleh. Narisya adalah Ratu Kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan selama 12 tahun sejak 1416 Masehi. Peran perempuan pada masa pemerintahannya begitu besar hingga menghasilkan banyak penyiar agama Islam perempuan. Arkeolog Aceh merangkum perjalanan Islam di Samudra Pasai melalui prasasti Islam berbentuk nisan. Bagaimana perkembangan tiap hari pengunjungnya? Sangat ramai, Pak. Sangat ramai pengunjungnya. Dan inilah yang disebut Komplek Kesultanan Samudra Pasai. Pada komplek ini ada beberapa makam sultan yang dikebumikan. Itu pengunjung lokal kan? Ada yang lokal dan ada yang dari negeri-negeri tetangga itu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, juga Thailand. Memang sejarah kalau memang yang sebenarnya Ustaz ini kan lebih mengetahui untuk membaca tulisan-tulisan di makam ini kan. Ini kan yang suatu yang paling mengagumkan, menarik dan mengesankan banyak dunia ataupun banyak masyarakat dunia adalah makam terindah mungkin di Nusantara ini ya. Pada era inilah Samudra Pasai mencapai masa puncaknya, di mana kita lihat dari bangunan-bangunan nisan ataupun konstruksi-konstruksi makam yang terdapat di situs makam Kota Karang. Itu satu makam yang sangat istimewa. Jadi ada beberapa makam itu sangat istimewa, dibuat dari batu pualam dan sepertinya itu merupakan hadiah dari negeri-negeri luar untuk satu penghormatan atas peran dan jasa yang telah diberikan oleh Sultan dan Sultanah dalam menyebarkan Islam, dalam mengembangkan kebudayaan Islam di Nusantara. Tadi ada deskripsinya di sini juga menjelaskan keturunan Ratu Narisya itu dari siapa dan dinyatakan apa keturunan kelima dia? Ya, keturunan kelima. Dari Al-Malik As-Saleh. Malikus Saleh. Inilah makam yang suci. Begitulah bait potongan aksara Arab yang terukir di makam Narisya. Surat Yasin, Al-Imran dan Al-Baqarah pun menghiasi makam batu pualam yang berada di Kota Kerung, tidak jauh dari makam Malikul Saleh. Di komplek makam Narisya terdapat makam kerabat kerajaan seperti Perdana Menteri, Sultan, dan ulama.
bencana alam tsunami tahun 2005 berdampak pada rusaknya beberapa nisan di komplek makam ini. Memang pada batu nisan memang ada beberapa perbedaan. Jadi juga ini mencerminkan kepada orang-orang yang dikebumikan. Sebenarnya dalam Islam tidak dibenarkan untuk menulis pada makam. Tetapi yang namanya manusia, dia ingin melahirkan ekspresi, termasuk ekspresi seni. Dia melahirkan berbagai seni, misalnya melalui tulisan-tulisan indah, melalui tulisan kaligrafi. Makanya banyak batu nisan yang ada di Aceh itu bertulisan kaligrafi. Ada batu nisan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian ada batu nisan yang dihiasi dengan puisi-puisi, termasuk puisi-puisi sufi. Dan yang paling penting juga adalah adanya keterangan tentang tokoh yang dimakamkan. Peninggalan sejarah Samudra Pasai tersebar di Lok Sumawe hingga Aceh Utara. Samudra Pasai telah mengukir masa lampaunya dengan menakjubkan sebagai pusat studi agama Islam di Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, Samudra Pasai mengalami keruntuhan dan kemunculan kerajaan Aceh Darussalam memberi nafas baru pada perjalanan Islam di Nusantara. Nama besar Samudra Pasai dan Aceh Darussalam hingga kini masih terdengar sebagai kerajaan Islam, sehingga Aceh pun dikenal sebagai Serambi Mekah Indonesia. Kesultanan Demak adalah pelopor penyebaran agama Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan embrio berdirinya Kesultanan di Nusantara. Raden Patah dan para wali telah menorehkan sejarah panjang perkembangan Islam melalui kekuatan politik kesultanan. Bukti arkeologis yang menjadi khasanah budaya Islam dari peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak. Majapahit adalah kerajaan maritim besar bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berpusat di timur Pulau Jawa ini berdiri tahun 1215 Masehi. Kisah kejayaan Majapahit terekam melalui temuan arkeologis di kompleks situs Trowulan yang terkubur selama 800 tahun. Kebesaran Majapahit termasyur hingga negeri Campak dan India sebagai salah satu bandar besar di Nusantara. Hal inilah yang membuat Raja Brawijaya V, penguasa Majapahit pada awal abad ke-14, mendapat hadiah seorang putri dari dinasti Ming Cina untuk dijadikan selir. Dalam kitab Babat Tanah Jawi, putri dari Tiongkok dihadiahkan kembali oleh Brawijaya V kepada Aryo Damar yang berada di Palembang dalam kondisi mengandung. Dari rahim putri Cina lahirlah Raden Fatah, keturunan terakhir Raja Majapahit Brawijaya V. Kemunduran Majapahit pada akhir abad ke-15 menjadi tonggak awal kelahiran kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Pulau Jawa,
Raden Fatah sebagai sultan pertamanya. Gunadi Asnowiharjo, arkeolog yang ikut berperan dalam pemugaran Masjid Agung Demak pada tahun 1982, menapaki kembali kronika kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa ini. Melalui warisan Raden Fatah, yaitu cagar budaya legendaris Masjid Agung Demak. Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang memiliki hubungan genetika dengan Majapahit, Cina, Gresik, dan Palembang. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Demak yang didirikannya seiring berdirinya Kesultanan Demak. Selama 40 tahun. Wah, lama Pak. Nah, kemudian digantikan oleh putranya Sultan Demak. Di lingkungan masyarakat Islam, Raden Fatah juga masuk golongan Wali 9 karena beliau dimasukkan dalam kelompok Wali 9 itu pada periode yang keempat. Jadi masing-masing Wali 9 itu punya periode. Setiap satu periode itu jumlahnya 9 orang. Di mana 9 orang itu sudah berdasarkan musyawarah. Kedatangan para penziarah dari berbagai daerah untuk bertawazul selalu mewarnai suasana komplek makam Masjid Agung Demak. Masjid yang legendaris ini pun tak pelak menjadi destinasi wisata religi yang menyedot pengunjung terbanyak kedua setelah Candi Borobudur. Dari sisi bangunan keseluruhan kompleks, masjid ini menjadi peninggalan dari kejayaan Kerajaan Demak yang hingga kini masih tetap lestari. Struktur bangunan masjid tertua di Pulau Jawa ini syarat akan arsitektur tradisional khas Indonesia dengan bentuk atap limas piramida. Akidah Islam tersirat pada atap tumpang tiga masjid yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Masjid-masjid dengan arsitektur atap tumpang itu bukan semata-mata arsitektur Demak, tapi arsitektur yang diilhami oleh budaya pra-Islam. Dalam pembangunannya, Masjid Agung Demak didukung oleh Majapahit dan dibantu sepenuhnya oleh 9 wali atau wali songo, ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. 8 buah soko guru berukiran khas Hindu-Buddha yang berada di serambi masjid merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi, ayahanda Raden Fatah. Kita percaya kalau itu dari sumbangan atau diboyong, didatangkan dari Majapahit karena dari ukiran-ukirannya itu ya, ukiran-ukiran yang didominasi dengan bentuk-bentuk tumpal itu jelas merupakan motif-motif ataupun pola hias dari masa Hindu, di mana memang Majapahit adalah kerajaan atau pemerintahan yang Hinduistis yang sangat terkenal. Hingga kini, Masjid Agung Demak tetap digunakan sebagai tempat peribadatan umat Muslim. Selain menjadi lambang kekuasaan bercorak Islam, Masjid Agung Demak juga difungsikan sebagai pusat pendidikan Islam dari Kesultanan Demak. Masjid Agung yang berdiri kokoh di jantung kota Demak ini telah membuka tabir sejarah panjang Kesultanan Demak. Masjid Agung Demak syarat akan filosofi Jawa yang tertuang dalam prasasti dan ukiran pada tubuh masjid. Soko yang di dalam. Iya. Nah, di dalam itu soko itu kan
Dalam babat Demak, masjid yang didirikan oleh Raden Fatah dan Wali Songo ini merupakan masjid dari pesantren Gelagah Wangi. Ini pintu bledek. Ini disebut dengan istilah punti bledek. Pintu bledek ya, bledek. Petir. Bledek itu kan petir. Nah ini mengandung suatu makna filosofis, Pak. Makna filosofisnya. Tahun berdirinya masjid tertuang pada pintu utama masjid, yaitu pintu bledek atau pintu petir, yang merupakan prasasti Condro Sengkolo, berbunyi Nogo Mulat Salirowani. Kalimat ini diartikan sebagai tarikh tahun peletakan batu pertama Masjid Demak pada tahun 1388 Saka, atau sekitar 1466 Masehi. Ragam hias atau pola hias lawang bledek atau pintu petir itu sebenarnya tidak terkait dengan petirnya, tapi terkait dengan cerita tentang Ki Ageng Selo yang dia dikenal dengan kesaktiannya bisa menangkap petir. Pintu bledek ini bahwa ini melambangkan satu pemahaman atau pengertian bahwa Masjid Demak itu dibangun dalam waktu yang sekejap, sekilat petir itu. Jadi ini yang makna yang terkandung dalam pengertian pintu bledek itu. Soko guru yang terkenal itu yang mana, Pak? Oh ini Sunan Kalijogo ini. Ini 4 ini semuanya soko guru. Iya. Yang penyangga utama masjid ini. Menurut cerita tutur masyarakat Jawa, pembangunan Masjid Agung Demak tidak lepas dari keberadaan Wali Songo. Empat soko guru, penopang utama arsitektur masjid, merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo, menjadi bukti peran aktif para wali dalam pembangunan. Yang ceritanya Soko Tatal itu? Nah ini, yang Soko Tatal yang ini. Ini yang buatan Sunan Kalijogo, yang menjadi tanggung jawabnya Sunan Kalijogo. Ini pada saat 3 soko ini sudah berdiri, dari Sunan Bonang, itu Sunan Gunung Jati, ini Sunan Ngampel. Sumbangan dari para wali Songo. Nah pada saat ini sudah 3 tiang ini sudah didirikan, siap. Yang satu ini menurut riwayat itu beliaunya Sunan Kalijogo itu kan tertidur karena kelelahan. Lupa kalau punya tanggung jawab. Membuat soko. Setelah soko ini didirikan ternyata kurang dari 21 meter, kurang 7 meter, kurang 6 sampai 7 meter lebih. Itu sehingga tidak bisa tidak seimbang dengan 3 soko yang lain. Tidak setinggi yang lain. Tidak setinggi yang lain, akhirnya disambung dengan tatal. Jadi tatal. Kapilarisasi air garam di tanah Demak membuat struktur bangunan Masjid Demak yang terbuat dari kayu menjadi lapuk dan harus dipugar. Dari beberapa sumber bahwa Masjid Agung Demak itu sudah beberapa kali dilakukan renovasi, dan dari hasil penelitian arkeologi diketahui bahwa dahulu Masjid Demak itu ukurannya tidak sebesar yang sekarang, tapi agak lebih kecil. Dari fondasi yang kita temukan dengan umpak-umpaknya juga, dengan soko-soko yang ada, baik itu soko guru maupun soko rowonya yang di sekitar soko guru. Kemudian tidak menggunakan dinding tembok, tapi dari kayu. Jadi semuanya bangunan kayu, dan lantainya pun diperkirakan dulu juga dari kayu. Ini namanya Dampar Kencono. Dampar Kencono ini termasuk hadiah dari ayahanda Raden Patah yang bernama Prabu Bowijoyo atau Kertabumi. Sekarang difungsikan untuk mimbar khotbah. Kalau yang ini Pak, seperti lambang Majapahit juga itu hadiah juga Pak? Ya. Nah itu namanya Suryo Mojopahit. Itu adalah lambang kerajaan Majapahit. Nah ini menandakan bahwa Demak, Masjid Agung Demak ini ada ketersambungan atau keterkaitan dengan Majapahit.
Pada masa Raden Fatah, Masjid Agung Demak telah mengalami 3 kali peralihan dari Masjid Pesantren Gelagahwangi menjadi Masjid Kadipaten dan berakhir menjadi Masjid Kesultanan Demak. Masjid Kesultanan atau Masjid Suronatan purna dipugar pada tahun 1401 Saka atau sekitar 1479 Masehi. Ditandai melalui prasasti Condro Sengkolo berupa gambar kura-kura yang berada di mihrab masjid. Prasasti yang bertuliskan Saliro Sunyi Kiplating Gusti ini dahulu terbuat dari kayu yang kini diduplikasi dengan semen dan keramik. Kalau yang ini Pak, yang ini namanya Maksuroh. Bangunan kecil. Selain peninggalan masa Kesultanan Demak, di dalam Masjid Agung pun kini tersimpan maksurah yang bertarikh tahun 1866 Masehi, tempat para penguasa Demak menunaikan sholat. Untuk menjaga struktur bangunan masjid, sedikitnya telah dilakukan 4 kali renovasi pada Badan Masjid Agung. 2 komponen utama masjid, Sokoguru dan pintu bledek yang kini ada di Masjid Agung Demak adalah replika dari hasil renovasi tahun 1982. Sisa renovasi masjid kini tersimpan di Museum Masjid Agung Demak beserta Al-Quran tulis tangan peninggalan Sunan Bonang dari abad ke-15 Masehi. Menurut Babat Demak, Masjid Agung Demak menjadi jantung penyebaran Islam dan penanaman akidah Islam bagi masyarakat Demak sekaligus sebagai fondasi awal Kerajaan Demak. Di dalam lingkungan masjid disemayamkan juga para tokoh penting Kesultanan Demak. Salah satunya Sultan Trenggono yang dimakamkan di dalam cungkup kompleks Bakam Kaneman. Yang di dalam ini Sultan siapa Pak? Ini Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Sultan Demak yang ketiga. Makamnya Sultan Trenggono yang ini Pak, ini makamnya Sultan Trenggono. Ya. Ini istrinya, ini putranya Sunan Prawoto. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono yang memerintah selama 24 tahun, sejak 1524 Masehi, Kesultanan Demak mendapatkan masa keemasannya. Mengapa mereka itu dibuatkan cungkup, sementara justru yang kompleksnya makam Raden Patah yang kita kenal dengan istilah kompleks Kasepuan, justru berada di luar dan tidak ada cungkupnya. Ini karena pada saat itu Sultan Trenggono itu mungkin puncak kekuasaan, sehingga oleh bawahannya itu dibuatkan rumah atau cungkup. Mangkatnya Sultan Trenggono menjadi awal berakhirnya Kesultanan Demak. Keberadaan Kesultanan Demak memang tidak berumur panjang, hanya melalui 3 periode pemerintahan hingga berakhirnya Kesultanan pada tahun 1568 Masehi. Kini kejayaan Kesultanan Demak terekam dalam komplek Masjid Agung Demak. Makam dan ornamen masjid peninggalan Kesultanan menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam tertua di tanah Jawa. Di Masjid Demak ini pula, awal mula kegiatan sekaten pada Maulid Nabi Muhammad berlangsung untuk pertama kalinya, yang hingga kini masih tetap diselenggarakan di Keraton Yogyakarta dan Cirebon. Pada masa kejayaan Kesultanan Demak, hubungan para ulama dan umaro terjalin dengan baik, sehingga peran para wali menjadi strategis sekaligus penting karena menjadi penasehat bagi sultan. Keberadaan para wali mempercepat proses penyebaran agama Islam di wilayah Kesultanan, bahkan hingga ke daerah pelosok. Gaya penyebaran Islam di tanah Jawa memang berbeda dari daerah lain di Nusantara.
karena ajaran agama yang ada sebelumnya yang mengental dalam tradisi kelokalan. Seperti metode yang diusung oleh Sunan Kalijaga, syiar melalui seni wayang kulit yang disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga proses pengenalan agama Islam lebih mudah diterima masyarakat. Ini makam Kanjeng Sunan Kalijaga, Pak. Ya, betul. Hari-hari begini memang tutup, Pak ya? Tutup, Pak ya. Iya, tadi kataan hari Jumat Pon Kliwon Pahing dibuka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam setengah 12 istirahat Jumatan dulu, buka lagi jam 1 sampai jam 5. Kalau yang membangun, memugar makam ini tidak lain Bung Karno, Pak. Tahun 1963. Tahun dulu masih terbuka, Pak. Saya makasih terbuka kelihatan dari luar, Pak. Masih di gebyok hijau gitu. Kalau yang makam di kompleks luar ini tetap Putra Wayah, Pak. Putra Wayah ya, keturunan-keturunan. Yang sampai sekarang sudah 17 turunan, Pak. Saya 14. Kisah kesaktian para wali pun dibangun untuk membuat legitimasi dan kepercayaan warga demi menarik simpati masyarakat untuk mengenal Islam. Seiring dengan waktu, Demak pun menjadi sentral aktivitas perkembangan Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi pusat penyebaran agama Islam, Demak pun menjelma sebagai pelabuhan perdagangan yang berpengaruh di Nusantara, sehingga tidak sedikit pedagang muslim yang singgah dan menetap. Komoditi pertanian dan rempah menjadi salah satu pemompa utama perekonomian masyarakat Demak. Letaknya yang strategis dan pengaruh di beberapa pelabuhan penting Nusantara membuat nama Kesultanan Demak tersohor hingga ke berbagai negara. Dari Gresik, bandar-bandar besar di pantai utara Jawa hingga Banten, bahkan Palembang dan Jambi menjadi lingkup kekuasaan Kesultanan Demak pada masa itu. Akan tetapi, jejak Istana Kesultanan Demak kini tak lagi ditemukan, sehingga penelusuran tapak Istana Kesultanan Demak dilakukan dengan pendekatan toponim masyarakat yang tetap disebatkan di tempat atau kawasan tertentu. Dan ini dulu tempat menurut penemuan yang ada, yaitu berupa puton-puton ini tempat kerajaan, umpak tempat kerajaan, di mana dulu Demak kerajaannya karena dari kayu, menurut ceritanya itu ada umpaknya. Batu itu di sekitar sini. Ada berapa umpak, Pak? Ya sekitar 4 umpak yang ada di Dinas Pariwisata ini yang bisa di sini. Oh, ada di sana juga. Ya, ada. Semuanya. Menurut cerita tutur masyarakat, Sitinggil diyakini sebagai tempat Sultan memantau seluruh kegiatan di dalam kawasan istana. Selain Sitinggil, secara leksikografis, wilayah lain di Demak yang merujuk pada keberadaan komponen istana adalah kawasan Bentengan. Benteng adalah prasarana pertahanan dan keamanan dari istana yang biasanya dibuat mengitari istana untuk melindungi pusat pemerintahan. Jadi ini betul-betul merupakan perkampungan menjadi benteng rohani zaman modern sekarang. Kalau dulu benteng kerajaan dalam arti untuk membentengi kerajaan, sekarang bentengan ini menjadi pondok pesantren tua yang sudah tersorganisasi khusus mempelajari Al-Quran Al-Karim, yang membentengi mental-mental kita dan anak-anak generasi yang akan datang. Kini, daerah seperti Sitinggil, Bentengan, dan Kauman menjadi indikasi keberadaan tata kota dan lokasi pusat pemerintahan Kesultanan Demak di masa lampau. Bukti fisik keberadaan istana berupa umpak batu kini tersimpan di Museum Dinas Pariwisata Kota Demak. Kami menemukan beberapa umpak, yaitu yang pertama umpak tiang saka, yang kedua umpak tiang saka engsel pintu gerbang keluar itu, yang inilah umpaknya, umpak engsel pintu, dan itu umpak tiang. Tidak banyak memang peninggalan dari Kesultanan Demak. Penggunaan material berbahan kayu, baik difungsikan sebagai bangunan maupun media tulis, menjadi salah satu sebab peninggalan fisik atau situs tidak bertahan lama.
Kesultanan Demak mengawali catatan perjalanan Islam sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebutan Demak sebagai kota wali tepat kiranya bila menilik Demak pada abad 15 yang menjadi semacam tempat berkumpulnya para wali. Dan sebuah predikat yang patut disandang Kesultanan Demak adalah sebagai mercusuar kesultanan di Nusantara.